Nih, kalian ditanya sama anak cucu. Ayah, bunda, nanti kalau kita dikubur gimana ya? Apa yang mau dikatakan sama anak cucu? Oh, nanti nak, kalau dikubur kita akan ditanya sama malaikat pakai bahasa Arab. Bingung gak anak kita? Anak kita nanya lagi, loh kalau yang meninggalnya orang Amerika? Mau jawab gimana kalian? Kalau saya ditanya begitu, kan ayah belum mati, nah? Kalau saya gitu. Saya nggak mau mengatakan yang belum saya alami. Ya saya kan belum mati. Udah aja gitu dulu untuk anak, daripada menyambungkan katanya terus menerus. Oke teman-teman, kita langsung aja lihat videonya. Pikiran kita tidak tercover. Cover itu bahasa artinya kafir. Maka saya nggak pakai cover supaya tidak kafir. Saya sebetulnya ingin mengajarkan bahwa keterbukaan pikiran itu adalah simbol. Karena kalau kita tidak terbuka pemikiran, kita tidak akan bisa mendengarkan orang lain. Makanya saya begini itu ada alasan. Kenapa saya begini? Ya saya ingin mencerminkan bahwa saya ini adalah manusia bebas yang terbuka. Terbuka, makanya tidak ada tutupnya. Jadi yang tahu alasan saya dandan kayak gini, ya saya sendiri. Anda tidak boleh menilai saya. Coba kalau saya bagi-bagi beras, saya panggil Kompas TV, RCTI, Indosiar, biar meliput. Kalau saya hari ini sedang bagi beras, ria apa tidak saya? Ria apa tidak? Kalian ngaji dari dulu kayak gini hasilnya. Gak nanya sama saya langsung bilang saya ria. Harusnya nanya dulu sama saya, apa alasan saya memanggil kameramen? Alasan saya, kalau kita punya kekayaan, yuk kita bagikan. Lihat kebahagiaan pada orang-orang yang menerima. Memberi bukan memberi orang lain, tapi memberi adalah memberi diri sendiri. Itu niat saya. Loh kalian bilang saya ria? Ini ngaji di mana? Itu ngaji katanya tuh hasilnya kayak gini. Gampang menilai orang. Lah yang tahu saya pengen diliput kan cuma saya. Ini kebiasaan memasuki dimensi orang lain yang kita sendiri tidak tahu. Ini lebih payah lagi. Kita dengar katanya si A itu begini, percaya nggak? Kalian suka percaya? Gak kenal gak apa tiba-tiba membenci orang itu. Ada pegawai saya bilang sama saya, padahal udah lama 2 tahun kerja sama saya, digaji sama saya. Bahkan kalau gak masuk itu, karena saya mikir kalau dia kerja dapat uang, kalau gak kerja dapat uang. Gak masuk pun saya gaji. Asal gak masuknya cuma sehari, kalau 2 tahun ya gak digaji. Dia itu pengen keluar kerjanya dengan saya. Padahal dia juga belum punya pekerjaan yang lain. Cuman dengar katanya saya ini sesat. Coba urusannya apa coba? Dia itu memang ya pegawai saya, tapi dia nggak kenal saya kan? Kenalnya saya yang punya rumah ini sedang membangun itu aja. Gak kenal siapa saya. Cuman katanya saya ini penyebar ajaran sesat. Langsung mau berhenti. Ya saya bilang udah aja berhenti kamu. Nanti takut dapat uangnya uang sesat. Ini kan kebodohan tuh udah merasuk kemana-mana. Segitu baiknya, bukan saya yang dikatakan baik, bahkan saat dia tidak kerja pun saya bayar, dia sudah tertutup penglihatannya, udah
sudah tidak bisa melihat kebaikan orang. Dia hanya melihat katanya. Dia sudah tidak melihat lagi nyatanya. Ada satu peristiwa nih di negeri antah berantah ini. Jadi ada masjid terus ada listrik. Nah ternyata listrik dari masjid itu pada disalurkan ke rumah-rumah tuh. Rumah-rumah. Makanya ketua dekamnya bingung. Nyalain masjid lampu masjid itu cuman malam aja. Tapi bayar listriknya mahal. Ternyata yang rumah-rumah sekitarnya itu pada ngambil dari masjid. Lumayan kan, gratis. Dibayarkan umat. Bahkan ada yang jualan lagi. Ada yang buka bengkel lagi. Itu ngambil dari situ. Saya perhatikan, ini di negeri sana. Saya perhatikan orang-orangnya jadi imam. Kalau bicara Masya Allah, kayak gitulah modal-modalnya. Tapi nyuri listrik, bingung saya. Saya cuma bingung Allahnya di mana gitu. Tapi kalau menghujat orang lain, wih luar biasa. Ini bukan di dunia ini ya, sekali lagi di negeri antah berantah. Ini katanya. Ulangi, katanya belum tentu benar, setuju? Oke, nyatanya pasti benar, setuju? Yuk sekarang mau katanya, mau nyatanya? Cari, buktikan. Masa Allah yang maha pengasih, maha penyayang, katanya suka menghukum, katanya suka mengazab. Allah yang katanya itu Allah versi yang bicara, bukan nyatanya. Setuju gak dengan saya? Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, nyatanya tidak pernah menghukum, tidak pernah mengazab, tidak pernah murka. Allah hanya mengingatkan kita supaya kita lebih baik aja. Kalau dia menegur kita itu karena begitu besar cintanya. Kalau mengingatkan kita itu karena begitu besar cintanya. Jangan dipahami itu sebagai hukuman, azab, apalagi kutukan. Masa iya? Yang suka menghukum, mengazab dan mengutuk kan kalian. Siapa? Siapa? Kalian. Ya? Bukan kita, kalian. Coba, kalau orang baik sama kita, kita baik sama orang. Kalau orang tidak baik sama kita, kita tidak baik. Yang begitu siapa? Lah, Allah disifati seperti itu, seperti sifatmu. Gak kebangetan gitu? Betul gak? Oke, makanya belajar. Sampai menemukan nyatanya. Makanya iman itu kata orang bijak. Percaya pada apa yang belum terlihat. Sampai dia bisa melihat yang dia percayai. Jadi artinya bolehlah katanya sementara waktu, tapi harus sampai pada nyatanya. Ternyata yang mengejutkan nanti begitu sampai di nyatanya, apa yang katanya itu berbeda dengan nyatanya. Pernah nggak orang dikata-katain begini begitu, padahal kita belum kenal. Setelah kenal yang dikatakan orang ternyata jauh berbeda dengan nyatanya pada orang itu. Pernah nggak? Pernah ngalamin begitu? Nah itu aja harusnya sudah membuktikan bahwa kita jangan percaya katanya. Lanjut, katanya apa kata orang? Nyatanya sudah membuktikan sendiri. Yuk sekarang tanya, iman kita apa kata orang atau sudah membuktikan sendiri? Kalau hari ini masih apa kata orang, kan belum tentu benar. Yang belum tentu benar dipercaya, itu namanya judi.
Katanya tidak bisa dipercaya, nyatanya langsung percaya. Setuju? Oke. Katanya adalah cerita atau dongeng yang belum dialami, nyatanya itu pengalaman yang sudah dialami. Makanya saya bilang tadi, belajar itu ada learning to know, ada learning to do, maka learning to be. Nah kalau kita belajar hanya sekedar untuk tahu apa kata yang mengatakan, tidak mau learning to do, tidak mau melakukan, tidak akan learning to be, kita tidak akan menjadi siapa-siapa. Lanjut dulu. Katanya adalah learning to know, nyatanya adalah learning to do. Ini mereference kepada ada satu kata-kata bijak yang mengatakan malam yazuk lam yarib. Yang tidak mengalami tidak akan paham. Hati-hati ya. Kalau kita paham apa katanya, itu bukan paham. Paham itu harus mengalami sendiri dan mengalami langsung. Yuk sekarang kita lihat. Banyak gak di Al-Quran perintah kul, banyak gak? Banyak. Surah terakhir, 3 surah terakhir semuanya diawali dengan kul. Kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, semua kul. Kira-kira Bapak Ibu bisa nggak menjawab pertanyaan saya? Kenapa di penghujung Quran surah-surah terakhir Tuhan berfirman pakai kul? Kul itu artinya apa? Katakan. Siapa yang boleh mengatakan? Yang katanya, yang sudah mengalami nyatanya. Jadi kesimpulannya, orang yang baru katanya tidak berhak untuk berkata lagi. Ulangi ya. Orang yang baru katanya tidak berhak untuk berkata lagi. Karena kalau dia berkata, dia masuk dalam rantai kebohongan. Jadi siapa yang boleh berbicara? Yang sudah sampai pada nyatanya. Makanya kalau belum sampai pada nyatanya, stop, jangan bicara. Setuju? Oke. Jadi Allah saja di Quran, kul, itu kata-kata kul, perintah kul itu hanya bagi mereka yang sudah mengalami, merasakan, memahami langsung sebagai sebuah pengalaman spiritual. Luar biasa ya. Banyak gak orang yang katanya mengatakan lagi? Banyak? Padahal yang katanya tidak boleh mengatakan lagi. Kalau dia mengatakan lagi, dia masuk dalam rantai kebohongan. Harusnya dia mengatakan yang sudah dia alami. Makanya di Quran dikatakan, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengatakan sesuatu yang kamu sendiri tidak melakukannya, tidak mengalaminya, tidak merasakannya, tidak membuktikannya. Itu Quran. Itu eksplisit loh di Quran. Bahwa kul itu hanya milik mereka yang sudah sampai pada nyatanya. Bukan baru katanya. Nih, kalian ditanya sama anak cucu. Ayah, bunda, nanti kalau kita dikubur gimana ya? Apa yang mau dikatakan sama anak cucu? Oh nanti nak, kalau dikubur kita akan ditanya sama malaikat pakai bahasa Arab. Bingung gak anak kita? Anak kita nanya lagi, loh kalau yang meninggalnya orang Amerika? Mau jawab gimana kalian? Kalau saya ditanya begitu, kan ayah belum mati, nah? Kalau saya gitu. Saya nggak mau mengatakan yang belum saya alami. Kira-kira mau pilih jawaban siapa? Jawaban saya atau jawaban yang tadi?
Ya saya kan belum mati. Udah aja gitu dulu untuk anak. Daripada menyambungkan katanya terus menerus. Betul nggak? Yang kita sendiri belum mengalami. Nah kecuali sudah tahu alamatnya. Oh nah yang namanya kuburan itu sebetulnya hakikatnya adalah tubuh kita. Mantra buka itu pertanyaan siapa Tuhanmu, siapa Rasulmu, itu sebetulnya terjadi di tubuh kita pada saat kita masih hidup. Siapa yang terkubur? Jiwa kita. Karena jiwa berasal dari Tuhan, maka jiwa harus mengenal Tuhan. Ketika jiwa belum mengenal Tuhan, jiwa pasti ingin mengenal Tuhan. Maka jiwa bertanya siapa Tuhanku? Boleh kalau udah sampai situ. Tapi itu pun baru katanya kalau belum membuktikan. Tapi jawabannya agak lumayan lah dibanding yang tadi. Oke. Katanya masih mungkin bohong. Mungkin nggak? Mungkin nggak? Mungkin. Karena tergantung yang menyampaikannya kan. Tapi nyatanya pasti benar. Kenapa? Kalau yang menyampaikan sudah mengalami. Kita tidak akan bisa memahami katanya, tapi kita bisa memahami nyatanya sebagai pengalaman sendiri. Setuju? Oke, jadi seperti itulah videonya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah.